Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah. Pemirsa dimanapun berada, kita melanjutkan kajian hadis arba'in. Pada sesi ini kita akan bahas hadis yang ke-9, yaitu hadis tentang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam bahasa yang lain tentang takwa. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya pada sahihnya nomor 6777, sementara Imam Muslim pada nomor 1337. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan kepada kita, apabila kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka harus kita lakukan yang pertama, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita jauhi. Yang kedua, melaksanakan perintah-perintah, termasuk adalah perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik di hadis ini bahwa meninggalkan atau menjauhi larangan harus lebih didahulukan daripada melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul. Kenapa? Pada umumnya manusia, kita sebagai kaum muslimin bersemangat untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib-wajib, bahkan yang sunnah-sunnah. Akan tetapi untuk meninggalkan larangan-larangan itu ada masalah, ya, termasuk kita. Ada orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, bahkan zakatnya ditunaikan, bahkan ibadah haji berulang kali, umroh berkali-kali dan seterusnya. Tapi di samping itu tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ibadah-ibadah, ritual yang wajib maupun yang sunnah, tapi melanggar larangan-larangan Allah, seperti hartanya makan, dia makan dari harta yang riba. Bahkan keseharian kita, dia sholat, dia puasa sunnah, dia qiyamul lail, tapi ngomongin orang, menggunjing, ya, ghibah, namimah, dan berbagai perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam syariah. Itu masalah kita sebetulnya, dan pada umumnya sebetulnya seperti ini. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis ini penegasan bahwa meninggalkan larangan-larangan Allah itu sesuatu yang diabaikan, sementara yang wajib-wajib atau yang sunnah-sunnah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada umumnya dilakukan. Nah, kemudian juga ada yang menarik di sini bahwa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kata mastata'tum, semampu kalian. Nah, artinya apa? Karena meninggalkan larangan itu tidak perlu usaha, tidak perlu ada upaya-upaya yang harus dipersiapkan. Ya tinggalkan saja, lebih mudah. Pada teorinya begitu, lebih mudah meninggalkan larangan-larangan ketimbang melaksanakan perintah. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, itu tinggalkan aja. Sementara harus sholat, harus zakat, harus puasa, itu persiapannya perlu panjang. Nah,
Demikian, makanya dalam perintah itu mastata'tum, sedapat mungkin. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin menegaskan pengertian mastata'tum yang kadang-kala disalah pahami. Mastata'tum artinya seoptimal mungkin, bukan ala kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perumpamaannya ketika ada gelas kita isi dengan air, maka ketika gelas itu tidak menampung air, itu namanya mastata'tum. Tapi kalau masih ada ruang, itu belum sampai pada mastata'tum. Begitu juga ketika air penuh dalam satu gelas, kemudian kita tuangkan sampai tidak ada lagi yang menetes, itu mastata'tum, namanya kapasitas, sesuai dengan kapasitas kita. Nah, itu yang harus kita pahami, mastata'tum. Kemudian sisi lain dari hadis ini sangat penting, yaitu ketika ada larangan, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya, kita harus lakukan tanpa ada bertanya, tanpa ada komplain, tanpa ada keberatan, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang rumit dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Binasanya orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu banyak bertanya yang tidak produktif, bertanya yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya. Bertanya misalnya untuk mengetes ustadznya, gurunya misalnya, bertanya tentang sesuatu yang enggak ada kaitannya dengan kehidupan kita. Kemudian bertanya tentang masalah-masalah yang belum terjadi gitu. Nah, itu yang dilarang. Kita dilarang untuk sibuk dengan membicarakan, termasuk bertanya tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Nah, kemudian di antara penyebab binasanya, celakanya orang-orang terdahulu itu selalu berselisih. Ini pelajaran buat kita. Umat ini harus bersatu. Caranya bagaimana supaya kita bersatu? Bersatu dengan melaksanakan perintah Allah, menjalankan segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan kita bersatu. Kalau kita punya pendapat, kita punya konsep, kita punya gagasan, punya ide yang sudah barang tentu masing-masing berbeda-beda. Kalau kita bertahan dengan pendapat kita, ide kita, gagasan kita, ya pasti berbeda. Yang paling selamat adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kamu berselisih, kalau kamu ada perbedaan pendapat dengan satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sampai pada tingkatkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan kita menjaga persatuan umat ini agar tidak terpecah belah, agar tidak binasa. Dan caranya bagaimana? Taati Allah dan taati Rasulnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.